Teteh tahu kandang kambing kan? Yang banyak choco chipsnya itu. Iya. Nah, aku dimasukin kandang kambing malam-malam, dimatiin lampunya. Udah itu isinya aku nangis doang. Itu adalah hukuman dari nenek aku kayak gitu. Dimasukin kandang kambing. Tapi nggak cuma kamu kan, cucu yang lain juga kalau nakal digituin kan? Oh, saya aja. Serius? Kamu dong. Karena saking nakalnya. Saking nakalnya. Oh, taraf nakalnya nggak sampai sejeje. Nggak sampai kandang kambing, Kayaknya kandang ayam gitu. Mereka tuh semua baik-baik deh. Seingat aku ya. Seingat kamu. Yang banger tuh cuma aku aja. Mainnya tuh sama cowok-cowok. Terus aku kata-kata aku tuh kasar banget sih. Oke. Sampai kalau lagi lagi kelas berlangsung gitu ya. Aku lari-larian sama cowok-cowok. Aku berkata-kata yang astagfirullah banget ya tuh. Sampai guru, "Woi kamu" gitu. Bercandaan aku dulu juga nggak aturan, bahkan aku pernah bercandai Al-Quran juga dulu teh, SD loh itu. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Nabila kali ini di Inspirasi Hijrah Story bareng JJ. If you know her, beliau Janganlah beliau teh. doi terkenal sebagai OJJ di Instagram ya. TikTok juga nggak sih Neng? Nggak terlalu aktif itu. Nggak terlalu aktif, tapi juga post di situ ya. Tapi Kadang. lebih terkenalnya Tolong. Tidak. lebih terkenalnya di Instagram Jangan gitu. sebagai OJJ Teteh Inspiratif 2024. Malu. Malah aku cukup kayak gini di kantor diginiin juga teh. Jangan di sini juga cukup. Masya Allah, yang membawaku akhirnya harus banget. Ini orang harus banget datang ke studio Temani, saking kerennya, saking luar biasa sibuknya tuh kita cancel terus. Udah 3 kali cancel. Akhirnya hari ini bisa, saking sibuk kan nerima job yang lain guys. Oh my god. Astagfirullah. Bisa banget. Aduh, semoga bermanfaat ya. Banyak ketawanya. Beliau keren banget, inspiratif banget. Jauh sebelum terkenal menjadi seorang konten kreator ya di Instagram ya. Instagram aja di Instagram. Sebagai OJJ. Siapa sih sebenarnya seorang ibu bernama Jamila? Jamila kan nama kamu Jamila, cantik banget namanya tuh Jamila jadi JJ. JJ sebenarnya siapa, J? Kamu siapa? Siapa ya? Kamu siapa nih? Alumni Unpad. Betul. 2000 angkatan 2016. Yes. 2016. Lulusnya 2000. Perlu dikasih tahu ya. Nggak usah deh ya. Hitung aja. 2016 asli Magelang. Asli Magelang. Anak ke dari dua bersaudara, berasal dari keluarga asli Jawa. Jawa Tulen. Merantau ke Bandung, Sumedang. Jangan kasih tahu. kita mah gadis Bandung, puntennya. gadis Bandung. Okay. Kita gadis Bandung. Kuliah di Unpad, Ilmu Komunikasi 2016. Berarti merantau. Sebelum di Unpad, JJ di Magelang dari lahir. Di Magelang dari lahir, cuman beda-beda setiap jenjang pendidikan pasti rumahnya pindah. Jadi SD di mana, SMP di mana, SMA di mana gitu. Kenapa Kuliah gitu? di sini. SD itu aku Maksudnya tuh pindah kota atau? Sama-sama di Magelang. Cuman rumahnya aja yang pindah kayak ya sebenarnya cuman kampung sini kampung sana aja sih. Gitu. Tapi kan lingkungannya beda ya. Lingkungannya Gitu. beda. Makanya gak punya teman kecil tuh. Nggak punya teman kecil? Ada sih teman kecil, cuman nggak yang awet gitu karena nggak di maintenance kan sampai sampai SMA. Pindah-pindah karena? Pindah-pindah karena SD itu hidup sama nenek. Ibu aku TKW. Ibu TKW, bapak aku kerja di kota. Terus waktu lulus SD pindah ke rumah bapak aku di kota. Ibu aku udah nggak jadi TKW lagi. Terus SMA karena rumah baru, jadi pindah. Kuliah ke sini. Kuliah ke Unpad, ke Ilmu Komunikasi. Yes. Berarti dari pindah-pindah dari tinggal sama nenek sampai umur berapa tuh tinggal sama nenek? Sampai SD selesai, berarti 12 Dari ya. kecil? Dari kecil. Dari bayi? Dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun? Ibu aku ke Saudi Arabia itu umur aku 4 tahun.
Umur kamu 5 tahun sampai kelas berapa ya, aku sebenarnya agak lupa sih, kayaknya aku kelas 3 SD deh. kelas 3 SD. Waduh, apa nih? I'm sorry. Takut. Aku KKN di Indramayu. Oke. Salah satu penyumbang TKW terbesar di Indonesia. Jadi aku melihat fenomena itu, aku tahu fenomena itu, aku berempati sama fenomena itu, tapi aku yakin anak-anak ini anak-anak yang luar biasa. Termasuk kamu kan? Aduh, aku kayak gini aja udah sedih. Aduh si Jeje. Aduh, gampang banget ke trigger. Serius. Aku dulu di Indramayu. KKN kamu masih ada nggak sih KKN angkatan kamu? KKN masih ada. Masih ada. Aku KKN waktu itu di Indramayu. Indramayu itu salah satu kabupaten dengan penyumbang TKW terbesar di Indonesia. Jadi aku melihat fenomena itu. Aku melihat bagaimana adik-adik kamu tahu lah KKN mah ngapain, ngajar ke sekolah gitu kan, main-main sama bocah, ngajar ngaji ke madrasah gitu kan, ngajar ngaji ke masjid gitu. Jadi aku tahu adik-adik ini betapa mungkin kalau orang-orang yang tidak punya rasa empati akan melihat dan merasa bahwa iya pasti caper banget sama teteh-teteh KKN. Mereka caper banget kan, emang pengen banget gitu deket sama teteh-teteh KKN ini. Ya tapi mungkin emang karena mereka membutuhkan itu gitu. Banyak juga emang mereka yang tinggalnya sama nenek, nenek, bapaknya bekerja, mamahnya menjadi TKW, jadi emang tinggalnya sama nenek. Jadi Jeje masa kecilnya gimana? Waduh, masa kecil. Aduh, aku udah nangis dulu kayak gini. Sorry, aku cengeng aja sih sebenarnya orangnya. It's okay, no, that means you have a soft heart. Ya Allah, ini pasti mukaku. You're so pretty, dude. Masa kecil aku, sebenarnya aku tuh hidup di keluarga yang cukup Islami teh. Nenek aku itu guru ngaji. Terus kakek aku itu kayak apa ya, orang yang dituakan dan sering jadi imam di musola di desa itu gitu. Jadi sebenarnya cukup Islami ya kalau dilihat. Tapi hidup aku tuh cukup keras gitu. Tapi keras tuh bukan yang sampai ya kadang kekerasan fisik itu ada. Aduh, nangis. Okay. Tapi lebih banyak ini sih, apa namanya? Aku hidup dengan banyak apa ya, dari kecil itu keras dengan bentakan-bentakan gitu. Jadi lebih banyak kayak gitunya. Sebenarnya makanya ketika aku diundang ke sini aku tuh takut teh, karena aku tahu kelemahan aku tuh adalah berbicara gitu. Karena dari kecil aku selalu dihadapkan dengan permasalahan itu gitu. Bukan cuman nenek aja, tapi di sekitarnya itu tuh semuanya kayak gitu. Buat aku ya, untuk pertumbuhan aku, ya aku nggak nyalahin masa lalu juga ya. Itu pasti Allah udah ya setting kayak gitu gitu. Jadi masa kecil aku penuh dengan kayak gitu. Karena kamu dididik sama nenek ya? Iya benar. Tapi kalau misalnya ngelihat sekarang sih, sebenarnya juga aku ngerasa bersyukur banget sih, karena aku lebih kuat juga gitu lah teh. Masya Allah. You are one hell of a girl, dude. Masya Allah. Kemudian umur berapa ke mama balik? Aku tuh umur 3 SD. 3 SD itu berarti umur berapa ya teh? 7, 8, 9 kelas 9 ya? Sanggup gak sih? Dulu aku sampai diginiin sama ibu aku. Kan umur ditinggal umur 4 tahun tuh nggak kerasa ya, kayak ibu aku tuh siapa. Aku tuh nggak pernah mau telepon teh sama ibu aku. Alasannya gini, dulu kan masih wartel ya. Aku tuh hidup ya karena ibu aku TKW, udah kelihatan lah ya kehidupan ekonomi aku gimana gitu. Di wartel aku tuh selalu bilang ke bapak aku tuh geli gitu. Aku nggak mau teleponan. Jadi selama ibu aku di sana, telepon tuh kayaknya bisa dihitung jari deh, mungkin 2-3 kali gitu. Meskipun udah diajak ke kota dulu kan, telepon harus ke kota dulu kan, ke kota dulu udah masuk ke wartel, padahal bilangnya sebenarnya mau gitu. Pas nyampe di box wartelnya nggak mau aku gitu. Kenapa? Gak tahu ya teh, mungkin aku juga nggak bisa jawab sih kenapanya ya. Pas ibu aku pulang, canggungnya canggung banget sampai disenggol kayak gini, ini siapa gitu. Aku nggak bisa jawab siapa ya gitu. Canggung banget. Canggung ya. Kemudian tidak canggung lagi, apa yang terjadi? Apa yang membuat tidak canggung kembali? Kebutuhan ini sih, aku tuh orangnya kan physical touch banget ya. Aku tuh meskipun kayak nggak kenal, aku selalu pengen deket sama ibu gitu. Jadi aku tuh nempel aja. Tapi aku nggak mau ngomong, nggak mau apa-apa. Aku cuma nempel aja. Bahkan kalau naik motor, kita tuh berempat, bapak,
kadang tuh kakak sama aku tuh rebutan biar siapa yang di deket ibu gitu. Kan harusnya di depan satu, di belakang satu kan. Semuanya pengen di belakang. Karena kayaknya sama-sama physical touch juga sih. Rindu kali ya. Rindu banget. Masya Allah. JJ. Terus berarti itu udah SMP tuh atau masih SD? Setelah ibu pulang pindah? Enggak, aku lulus SD dulu. Lulus SD dulu baru pindah. Ya SMP satu keluarga semuanya hidup bareng satu rumah. Masya Allah. Berempat. Berempat. Kamu, ibu, bapak, sama kakak. Tapi masih di Magelang. Masih di Magelang waktu itu. Cuman di kotanya. Kalau dulu tuh di kabupatennya. Oke, kalau dari segi pengajaran ibu sama bapak kayak gimana? Kan nenek tuh cukup keras tuh. Kamu dengan bentakan dan segala macam. Kalau di rumah sama bapak sama ibu gimana? Bapak sama ibu tuh bukan tipe-tipe orang yang ngajarin Dek kayak Dek kamu tuh harus gini-gini, Dek ke depan tuh akan gini-gini tuh enggak teh. Jadi selama ini tuh aku selalu belajar sendiri. Yang kayak bahkan ibu sama bapak aku tuh nggak pernah yang jangan kayak gini, jangan kayak gitu tuh nggak pernah. Jadi aku mempelajari kehidupan ini tuh sendiri teh. Kayak misalnya aku tuh kan selalu di setiap jenjang pendidikan aku tuh selalu sendiri teh. Misalnya dari SD ke SMP. Di SMP itu aku selalu sendiri dari SD itu. Di SMA aku selalu sendiri dari SMP itu. Di kuliahan aku selalu sendiri dari SMA itu. Kayak gitu teh. Jadi aku selalu ngerasa kesepian, aku selalu ngerasa sendiri, dan aku mencari teman itu sendiri. Selalu aku mulai belajar dari nol ya. Iya, selalu mulai dari nol. Meskipun sebenarnya nggak sendiri-sendiri banget kayak dari SMP ke SMA tuh 2 orang. Cuman yang satu IPA, satu IPS, terus beda banget, nggak sama sekali nggak deket. Itu kan ya kayak ngerasa sendiri aja. Kayak gitu. Jadi ibu sama bapak bukan tipe orang yang ngajarin gitu. Cuman banyak sih yang aku dapetin kayak maksudnya mereka tuh kan sibuk mencari uang ya. Karena maksudnya kita tuh hidup di keluarga yang memang kurang gitu. Jadi mereka sibuk mencari uang untuk membiayai aku sampai kuliah. Bapak ibu aku tuh lulusan SD aja. Bahkan ibu aku nggak lulus SD. Karena dia dari 1 SD dia udah nyari duit teh. untuk keluarganya. Dia kan punya saudara 9 ya. Ibu aku tuh nomor 3 sebenarnya. Yang satu tuh udah meninggal. Bahkan ibu aku yang nomor 3 sebagai anak nomor 3 pun beliau membiayai saudara-saudaranya gitu. Masya Allah. Makanya dulu sempat marah ya teh kayak kenapa sih ibu aku parentingnya kayak gini gitu ya. Setelah aku mengenal dunia parenting ya kayak so pinter aja gitu. Kenapa dulu aku nggak pernah ya Allah teh isinya nangis doang. Aku tuh selalu nyalahin bapak ibu aku ya pas mengenal dunia parentingnya kayak kenapa sih bapak ibu aku tuh nggak pernah kayak gini. Harusnya tuh jadi orang tua nggak kayak gitu loh. Cuman emang nggak pernah aku ungkapin aja sih. Lebih ke selalu nyalahin keadaan aja gitu. Pada akhirnya aku bersyukur juga sih karena aku bisa sadar bahwa ternyata bapak ibu aku tuh sudah melakukan hal yang jauh lebih baik daripada kedua orang tua sebelumnya gitu loh teh. Nah itu sih yang aku syukur itu di satu sisi Allah tuh selalu menyadarkan bahwa orang tua kamu tuh sudah melakukan jauh lebih baik loh dari orang tua yang sebelumnya gitu. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan dengan segala keterbatasannya. Betul sekali. Bahkan bisa biayai aku sampai kuliah, itu keren banget sih. Karena di keluarga besar aku nggak ada yang kuliah teh. Jadi yang pertama? Iya, aku dan kakak aku aja. Semua keluarga aku pesantren, yang nggak pesantren cuman aku dan kakak aku aja. Kita bisa sendiri. Terus gimana? Gak jadi anak pesantren? Sebenarnya aku bersyukur. Cetakannya jadi gak gimana? Justru aku sebenarnya sekolah negeri JJ. Sekolah negeri. Sekolah negeri. Tapi SD aku tuh MI, Madrasah Ibtidaiyah. Oke. Kayak gimana menjadi seorang anak negeri? Kenakalan remaja apa yang kamu lakukan? Waduh. Atau enggak nakal sama sekali? Aku yakin mah JJ mah soleha banget. Kalau enggak gimana bisa jadi selebgram terkenal? Yang viral. Aku tuh malu sebenarnya. Ini kan aib ya. It's okay. Selama bisa jadi pelajaran buat kita semua, insya Allah. Oke. Bisa dibilang kalau misalnya ya, misalnya sekarang aku jadi anak nakal tuh bisa banget tau deh. Kenapa? Sebisa itu. Karena dari SD tuh aku udah nakal banget. Tau gak sih teh kerjaan aku tuh ya,
dulu tuh aku ngerasa nggak pernah diapresiasi teh. Aku tuh orang cucu paling bodoh daripada cucu-cucu nenek aku lainnya. Beneran cucu paling bodoh sampai apa sih kayak ranking jauh gitu, iya, rankingnya jelek. mereka kita kan hidup bareng ya sama cucu-cucu lainnya gitu. Kita sekamar bersama gitu. Yang cucu dari bude-budeku lah, terus anaknya nenek aku yang seumuran dengan kakak aku lah gitu ya. Mereka tuh selalu ranking 1, 2, sedangkan aku nggak pernah teh. Aku doang nggak pernah. Terus waktu kelas 6 aku kan usaha banget ya mau ujian nasional nih. Aku bilang aku ranking 5 gitu, tapi mereka nggak percaya. Saking nakalnya aku tiap hari tuh kalau habis pulang sekolah aku selalu langsung main, masih pakai baju sekolah. Nah itu pulang tuh aku pasti dimarahin abis-abisan. Dimarahinnya ini, Teteh tahu kandang kambing kan? Yang banyak choco chipsnya itu. Iya. Nah, aku dimasukin kandang kambing malam-malam, dimatiin lampunya. Udah itu isinya aku nangis doang. Itu adalah hukuman dari nenek aku kayak gitu. Dimasukin kandang kambing. Tapi nggak cuma kamu kan, cucu yang lain juga kalau nakal digituin kan? Oh, saya aja. Serius? Kamu dong. Karena saking nakalnya. Oh, taraf nakalnya nggak sampai sejeje. Nggak sampai kandang kambing, kayaknya kandang ayam gitu. Mereka tuh semua baik-baik deh. Seingat aku ya. Yang banger tuh cuman aku aja. Mainnya tuh sama cowok-cowok. Terus aku kata-kata aku tuh kasar banget sih. Sampai kalau lagi lagi kelas berlangsung gitu ya, aku lari-larian sama cowok-cowok. Aku berkata-kata yang astagfirullah banget itu sampai guru, "Woi kamu" gitu. Bercandaan aku dulu juga nggak aturan, bahkan aku pernah bercandai Al-Quran juga dulu teh, SD loh itu. Apa tuh? Jadi SD tuh dulu, ini ya Allah jangan dicontoh sama sekali. Iya jangan dong. Ini parah banget sih. Dan aku tuh nggak menyadari itu. Guru aku tuh bawa Al-Quran, bilang gini, ini apa teman-teman gitu. Aku jawab apa coba teh? Aku jawab Injil, astagfirullahaladzim. Kok bodoh ya? itu kamu ngelawak kan? Ngelawak kan? Terus dimarahin nggak? Dimarahin lah. Aku nggak tahu teh konsekuensi dari lelucon yang aku bikin itu. Ternyata habis itu aku dimarah-marahin abis-abisan sama guru aku itu, dan aku ditandain banget. Ini pasti. Terus aku baru nyadar sih kalau ternyata lelucon tuh harus dipikirin juga ya gitu. Injil. Kenceng lagi. Semua mata tertuju padamu. Pasti. Anak SD bercandaannya. Ya Allah. Tapi lulus kan kamu mata pelajaran itu? Wah, alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Aku termasuk orang yang cepat belajar teh. Jadi sebenarnya aku juga memperhatikan kelas juga sih. Gitu. Itu SD. Kemudian SMP? Wah, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Aku tuh pacaran tuh dari sebenarnya kelas 1 SD tuh aku udah bisa suka sama orang. Nah, itu salah satu yang dimarahin nenek aku juga, karena aku pacaran mulu kerjanya. Oh my god. Setiap tahun tuh aku ganti kelas. Lagu keras ya ibu ya. Masya Allah. Mungkin mereka nyesel ya. Nyesel lah ngeliat jadi sekarang sudah menjadi sekeren ini. Padahal aku tadinya mikirnya nggak gitu. Terus gimana? Mikirnya aduh nyesel juga pacaran. Mulai dari 5 SD sampai kelas 2 SMA. Itu setiap tahun tuh pasti ganti. Pasti kenaikan kelas. Kenaikan kelas ganti pacar. Masya Allah. Kok bisa Je? Sebutuh itu kamu sama lelaki atau gimana? Tapi setelah aku pikir ya teh ya, dulu tuh masalah terbesar aku ya, aku tuh nggak punya temen teh. Aku selalu ngerasa aku tuh nggak punya temen. Bahkan aku inget banget kakak aku aja nggak mau dia berteman sama aku. Saking badungnya ya. Saking ngeselin ya. Teteh kakak apa adik? Aku punya adik, punya kakak. Nah, pasti bisa ngebayangin kan ya, ketika adiknya tidak berlaku sesuai dengan ekspektasi kakaknya, pasti kakaknya kesal banget. Pasti. Ya kayak gitu, kakak aku tuh kayaknya ngerasa kayak gitu. Soalnya aku tuh cengeng dari kecil deh. Jadi aku suka nangis aja kalau misalnya ada sesuatu yang gak aku suka atau keinginanku tidak terpenuhi, itu aku bisa nangis. Jadi kakak aku, udahlah kamu di rumah aja, kayak gitu.
terus kamu mendapatkan comfort itu daripada dari laki-laki itu. Iya, karena aku bisa, kan aku tuh hobi olahraga ya dulu tuh. Hobi olahraga, aku suka banget main volley, main apa namanya, tenis meja, badminton. Sebenarnya aku dulu nggak suka banget, baru pas ini diajak teman-teman, ternyata seru juga ya, gitu. Ternyata aku menyukai semua olahraga. Nah, karena teman-teman perempuan aku nggak ada yang hobinya sama, ya udah larinya ke situ aja. Artinya kamu yang deketin ya? Aku yang deketin. Aduh, aku ingat banget ini temen aku kalau lihat dia bantuin aku soalnya teh. Bantuin kamu ngedapetin seorang lagi. Iya. Gimana itu? Nggak tahu ya. Kalau aku tuh sebenarnya malu banget, kemarin aku ikut kajian Ustadz Hanan kan. Orang-orang cewek-cewek sekarang tuh mudah banget ya suka sama laki-laki gitu. Wah, tertohok sekali hati aku. Merasa relate ya. Iya, aku tuh gampang banget kaguman sama orang deh. Nah, termasuk yang waktu SMP itu gampang banget kayak, wah gila cakep banget ya, astagfirullah. Terus teman aku tuh bantuin mintain nomor HP. Nomor HP ya, SMS ya? SMS ya? Facebook dulu tuh. Terus itu berapa lama tuh, setahun tuh sama dia? Suka banget? Suka banget. Pacaran ngapain aja sih guys? Jangan dijawab itu aja. Jangan yoga bercanda. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Berarti kamu pacaran sampai umur SMA tadi? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Setelah itu udah gak lagi. Apa yang terjadi nak? Udah gak laku lagi ya? Iya. Apa yang terjadi? Enggak, sebenarnya SMA itu tuh aku udah mulai ngerasa bodoh gitu loh teh, ketika aku melakukan hal-hal yang sia-sia itu. Kayak SMA aku tuh, aku kan SMA di SMA terbaik se-Jawa Tengah waktu itu. Jadi isinya orang-orang pintar semua teh. Orang-orang pintar yang dia tuh sekolah punya favorit ya. Yes, yang punya mimpi-mimpi tinggi gitu. Nah, ketika aku melihat dan berteman dengan orang-orang kayak gitu, aku ngerasa kayak, buset, gue ngapain aja selama ini ya gitu. Oh, mulai mikir akademis. Tadinya aku tuh nggak mau kuliah ya, karena aku ngeliat track record keluarga besar aku kan, nggak ada yang kuliah sama sekali. Aku tuh dulu tuh pengennya SMK dan pengen langsung kerja di hotel. Spesifik hotel. Karena dulu tuh waktu SMP kayaknya ya ada kakak-kakak SMK yang promosi. Nah terus kayak seru juga nih kerja di hotel ya gitu. Terus masih ngeliat sekarang tidak seseru ya. Lebih seru nginepnya ya. Iya. Oke. Jadi kemudian di SMA kamu merasa kayak mulai gue harus pentingin akademis nih, bukan cowok-cowok tidak berguna itu. Betul sekali. Terus titik poinnya apa? Ada nggak sih poinnya ngerasa gue bener-bener nggak berguna banget sih, ngapain sih pacaran, mending gue kesini gitu? Sebenarnya ini sih teh, dulu tuh SMP aku tuh bisa ranking 1, ranking 2 satu sekolah. Aku ngerasa juara aku umum. pintar banget. Iya, aku ngerasa aku pintar banget bisa ranking kayak gitu seangkatan. Pas masuk SMA ini, kok ternyata banyak sisi di dalam dunia ini yang aku tuh nggak tahu teh. Nah, jadi dari situ tuh aku mulai sadar, aku masuk OSIS, apalagi OSIS tuh kalau di SMA tuh orangnya keren-keren banget menurut aku. Iya benar. Dan ternyata aku di situ tuh nggak bisa ngomong teh, nggak bisa ngomong apa ya, sebodoh itu gitu aku ternyata. Bahkan aku kalau mau ngomong tuh aku nangis dulu teh. Kalau mau ngomong aku biasanya kan angkat tangan gitu kan. Orang-orang tuh langsung, wih ngomong gitu. Saking kamu takut dan malu dan khawatir gitu ya. Iya. Pas digituin, aku tuh sebenarnya disitulah aku berubah banyak. Kayak, Jek, kamu tuh nggak bisa kayak gitu tau gitu. Karena kamu sekarang udah mulai punya mimpi-mimpi yang tinggi, kamu harus belajar banyak, harus mulai berani ngomong, harus berani berteman sama orang gitu-gitu. Jadi sebenarnya titiknya itu aku ikut OSIS gitu sih. Kalau teman-teman OSIS nonton, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman OSIS JJ. Yang berjasa. Emang iya tahu organisasi kuliah, sekolah itu sangat membantu kita untuk memetakan prioritas. Betul. Ya nggak sih, prioritas. Bener. Kemudian kemampuan potensi aku juga ngerasain kayak gitu ketika SMA. Kalau aku English Club itu, kalau orang sih ngiranya kalau English Club tuh cuman sekedar sekedar klub mata pelajaran. Jadi sekolah aku tuh ada klub mata pelajaran, English Club, Math Club, Physics Club, Chemistry Club, dan gitu-gitu. Jadi emang dipersiapkan untuk olimpiade, yang dipersiapkan untuk lomba-lomba lah gitu, dan termasuk English Club. Tapi I got more than that.
aku ngerasa aku mendapatkan lebih dari itu, mendapatkan skill soft skill yang aku tidak akan temukan kalau aku hanya sekedar belajar di kelas aja. Betul, setuju banget. Iya kan? Ya, Masya Allah. Setuju Terima kasih ya banget. OSISnya JJ. Segbit 5. Apa tuh? Apa tuh Segbit 5 isinya? Segbit 5 tuh kayak ada yang jadi ibunya OSIS gitu loh. Yang ketika salah satu anggota ada masalah, pasti si orang Segbit 5 ini yang nge-reach konseling gitu. Enggak juga sih, tapi orang-orang Segbit 5 selalu jadi ibu dalam organisasi itu, dan itu keren banget sih. Masya Allah. Alhamdulillah ya sekarang menjadi seorang JJ yang kayak ibu. Oh my god. Bener-bener ketawanya, banyak ketawa dan air mata. Oke, kemudian lulus SMA, ngambil ilmu komunikasi Unpad. Kenapa ilmu komunikasi Unpad? Merantau jauh dari Magelang. Sebenarnya pengennya UI. Pilihan kedua Unpad. Enggak sih, pada akhirnya milih Unpad. Jadi di SMA aku tuh ada program yang memang guru-guru itu selalu kayak apa ya, dia tuh memetakan gitu. Jadi ngelihat track record kakak tingkat sebelumnya teh. Oh iya Jadi, alumni ya. Iya. Oh, kalau kita dari SMA kita ke UGM jurusan ini misalnya itu di blacklist. Jadi jangan ke situ. Kamu akan susah SNMPTN-nya gitu. Kalau misalnya mau ke situ SBM aja. Nah, dari track record itu yang kayaknya aku mudah tuh ke situ. Ya ilmu komunikasi Unpad. Dan sebenarnya aku pengen di Bandung sih. Pengennya UI tapi pengennya di Bandung. Ada. Banyak yang bilang gitu. Dan akhirnya beneran dimudahkan. Alhamdulillah. Kenapa ilmu komunikasi? Dulu tuh pengen jadi artis deh aku. Ini fakta. Banyak yang mau masuk Vkom Unpad karena pengen jadi artis, emang karena banyak alumninya artis. Vkom Unpad tuh banyak alumni artis dan emang pencetak para orang yang ceriwis ya, yang sangat confidence di depan layar kaca ya. Jadi kamu pengen jadi artis dulu. Kalau ditanya tuh kenapa kamu masuk Ilkom? Pengen jadi artis. Jelek banget alasannya, astagfirullahaladzim. Ya, well, aku dulu pengen jadi jurnalis, enggak jadi jurnalis. Jadi pengen jadi artis. Maksudnya jadi artis tuh yang kayak gimana? Pengen, dulu tuh aku ngiranya ya, aku tuh narsis banget di depan kamera. Dulu aku ngiranya kayak gitu. Ternyata enggak suka banget ternyata. Enggak? Iya, aku tuh lebih suka di belakang layar sih sebenarnya. Gitu. Makanya kenapa aku lebih suka editing gitu. Kemudian berarti setelah masuk ilmu komunikasi merasa enggak, kayak gue nggak jadi artis ya, cocoknya nggak jadi artis. Ya karena Teteh tahu kan orang Vkom secantik apa. Langsung minder duluan ya. Yes. Hari pertama saya sudah mengurungkan mimpi saya. Iya, itu lebih cocok mereka yang jadi artis ya. Udah, gue menyerah. Iya, emang cantik-cantik teman-teman kita tuh ya. Masya Allah. Masya Allah banget ya Allah. Emang iya, aku juga teman-teman aku tuh cantik-cantik, tinggi-tinggi. Orang Vkom. Kita juga coy, kita juga cantik anak Allah. Sekarang udah bisa bilang kayak gitu. Dulu nggak bisa. Bener. Iya, sekarang mah udah semakin dewasa, semakin percaya diri. Yes. Dulu lihat orang cantik saya nangis. Nangis terus dong dia kalau gitu di Vkom kan. Kuliah tuh lebih parah tuh. Oh my God. Nangis mulu kerjaannya. Seriusan? Parah. Karena minder. Parah banget. Minder beneran karena minder. Parah. Apa yang dirasain? Dulu tuh posisi aku nggak bisa nerima apapun yang Allah kasih. Kayak aku tuh kan kecil ya orangnya ya. Aku tuh kecil dari Jawa. Teteh, aku nggak tahu sih Teteh merasakan atau enggak. Dulu tuh Jawa apalagi yang medok gini. Itu dipandangnya rendah banget teh. Itu dipandang rendah banget dulu. Mungkin karena di Tanah Sunda ya. Kan banyak orang Jakarta. Sebenarnya dia Vkom lebih bukan banyak Sunda ya. Jarang banyak, aku ngomong Sunda. Banyak orang Jabodetabek di Vkom. Gak bisa teh aku menerima itu. Mana maksudnya kalau ngelihat orang-orang Vkom teh udah cakep, tinggi, kaya lagi nih. Kayak sangat bertolak belakang dari kita ya. Kita udah nggak cantik, udah nggak kaya, udah pendek, udah nggak terlalu cerdas. Aduh, udah Allah Akbar. Oh iya, jadi kamu tidak menerima itu? Nggak bisa banget dulu. Kenapa nggak? Terus nggak punya teman lagi deh. Dulu masalah hidup aku tuh pasti kayak gitu. Kayak aku tuh selalu ngerasa aku nggak punya teman. Gak ada alumni juga yang bareng dari Magelang, dari sekolah Magelang di ada sini? Sih, ada. Cuman kita bukan yang deket-deket banget sih. Bukan Vkom juga ya? Ada Vkom juga sih. Oh, ada Vkom juga, cuman emang gak deket aja. Kemudian hingga akhirnya merasa nyaman, ada dong titiknya. Iya, aku juga aku anak daerah juga coy. Aku anak Medan. Emang udah cantik dari lahir sih, jadi gak seminderan kamu. Be aja. Sekarang juga cantik.
nggak seminderan itu. Tapi dulu ya pasti ada lah ngerasa culture shocknya, ngerasa minder itu pasti ada. Sangat beda banget emang secara pola pikir, secara kultur dengan teman-teman yang emang bukan anak daerah, yang emang dari sini, ya teman-teman dari Jawa Barat, itu emang terasa sangat berbedanya. Tapi aku punya titik nyaman ketika akhirnya aku merasa oh my god, I feel so blessed to be here. Aku merasa sangat-sangat diberkahi berada di Vkom. Ada masanya aku ngerasa ya Allah pengen pindah jurusan, nggak pengen SNMPTN lagi pindah ke USU kayak gitu, nggak mau, aku mau pulang ke Medan. Tapi pada akhirnya ada titik di mana aku ya Allah terima kasih atas takdir ini, engkau izinkan aku berada di Vkom Unpad. Kamu ada dong pasti. Ada teh. Jadi dulu tuh aku masuk, aku langsung dapat teman. Satu teman yang aku tuh benar-benar nyaman banget. Siapa tuh? Boleh nggak di-mention? Nggak boleh deh. Nggak boleh. Karena teteh kenal juga sih sebenarnya. Okay. Ada teman pertama aku sejurusan, seasrama, sekarang satu kantor juga. Oke. Sekarang satu kantor. Oke, Berarti dia. tahu lah ya. Iya. Oke. Aku tuh dulu happy banget teh punya dia, karena aku ngerasa kayak wah ternyata ada orang yang nerima aku gitu. Aku kemana-mana sama dia. Kalau misalnya di komunikasi tuh ya, kalau aku nggak ada pasti ditanyain dianya. Kalau orang ketemu dia pasti nanyain aku gitu. Saking kita kemana-mana bareng. Tapi ya itu, maksudnya ada satu titik di mana ternyata pertemanan itu tuh tidak seseru itu. Kenapa? Apa maksudnya itu? Ada masa di mana aku tuh orangnya, aku mengkategorikan diri aku tuh sebagai introvert. Oke. Dan aku tuh ngerasa kalau misalnya udah punya satu teman dan kayaknya kualitasnya oke banget gitu. Selama orang itu masih ada ya, dia nggak kemana-mana, aku kan sama dia terus teh. Oke. Aku bisa nggak peduli sama orang lain sama sekali. Ada Teh Nabila lewat yang ternyata Teh Nab lebih asik dari dia, nggak akan nengok aku teh. Gitu. Tapi ternyata dia itu berbalik banget sama aku. Dia tuh orang yang bisa berteman dengan banyak sekali orang. Oke. Jadi sahabat aku adalah sahabat orang lain juga. Oh my god. Itu sakit banget di hati aku dulu. Sekarang mah sorry aja. Oh gitu kamu teh. Iya. Oh jealous ya karena dia punya banyak teman yang lain ya. Aku tuh jealous banget teh orangnya. Sama temen tuh orangnya cemburuan banget sih, cemburu itu. Oh gitu. Cemburuan banget parah. Tapi dia menjadi salah satu titik nyamannya kamu ketika di Vkom. Yes, bahkan sebenarnya dia termasuk titik hijrah aku yang pertama. Oh, nah ini. Ini dia. Apa maksudnya? Apa maksudnya menjadi pintu hijrahnya kamu? Iya gitu atau gimana? Dulu aku kan ngerasa aku tuh bisa nangis tiap malam teh gara-gara masalah pertemanan ini. Pertemanan ini kayak dulu tuh aku sama ya, mungkin kayak orang-orang yang hijrah pada umumnya, aku nggak mau temenan sama orang-orang yang kerudungnya panjang, pakai rok gitu. Kampungan banget. Kamu ngerasa bau, mikir juga kalau orang-orang kerudung panjang bau nggak kayak Rifa? Enggak. Enggak ya? Tapi kamu tahu itu kan? Tahu aku. Aku agak aneh gitu. Iya apa? Aku ngerasa nggak bau. Dia nuduh aku bau. Astagfirullah. Tapi ternyata banyak loh teh orang Yang anggap kayak gitu. Iya. Aku juga baru tahu di kantor. Jangan-jangan emang ada yang pernah dia berpengalaman dengan orang yang bau. Tapi untungnya ya? Aku enggak sih. Kamu enggak ya? Kalau kamu enggak mau kampungan gitu aja. Enggak mau. Tapi dulu aku tuh pengennya berteman sama orang-orang Jakarta teh. Kayak keren gitu. Yang kamu bilang cantik-cantik dan kaya itu. Iya. Terus ternyata mereka tidak mau berteman dengan aku. Yang kampung ini. Rasain kamu yang dianggap kampungan sama mereka kan. Bener. Sampai aku pernah dibilang gini, kamu tuh Jawa banget ya. Maksudnya apa sih? Jawa banget. Iya, aku tuh emang orang Jawa kan? Iya. Muka kamu Jawa banget. Maksudnya apa sih? Dulu aku tidak bisa sebangga sekarang ya teh. Aku sekarang Jawa banget nih aku. Iya kan gitu. proses untuk menerima itu. Berarti kamu kemudian teman kamu tadi sebagai jalan hijrahnya kamu tuh kayak gimana ceritanya? Ya intinya dulu aku tuh sempat memberantemi dia. Jadi dia nggak salah apa-apa, aku musuhan sama dia. Karena dia kan aku cemburu. Yaudah lu berteman aja sama yang lain gitu. Panjang lo itu gitu. Iya. Gue bisa nyari teman sendiri. Ternyata tidak. Sulit sekali hidup aku. Oh jadi dia juga sama kamu, bukan yang berasal dari background keluarga emang
yang sudah religius sekali, Oh, dia kerudung religius. panjang. Oh, dia religius sekali. Dia kerudung panjang. Oh. Cuman aku maunya berteman sama dia doang. Kayak kalau misal dia kan punya teman-teman yang sejenis, bukan sejenis ya, yang kerudung panjang lainnya gitu. Tapi aku nggak mau kayak berkumpul dengan orang-orang yang banyak ini gitu. Aku cuma mau berteman sama yang satu ini doang. Yang tadi kalau dia masih ada, aku cuma maunya satu doang gitu. Tapi ternyata dia punya banyak teman ya, yang akhirnya aku cemburu itu. Aku tiap hari bisa nangis deh, setiap malam gitu. Udah mah gak diterima sama orang-orang gaul itu. Saya tidak diterima di mana-mana dan saya nggak mau nerima keadaan dia. Iya. Kenapa, Neng? Apa yang stigma apa gitu yang kamu lihat dari teman-teman yang kerudung panjang ini sampai kamu nggak mau berteman sama mereka? Nggak tahu, setan aja kayaknya ya itu. Beneran cuma setan aja? Kayaknya sih setan aja teh. Cuman ya aku bersyukurnya itu Allah itu selalu ngasih kayak di bagian hati aku tuh selalu ada keraguan ketika aku ngelakuin hal yang nggak bener teh. Kayak kalau misalnya nggak mau berteman sama orang-orang yang dengan syariat Islam yang baik itu, aku selalu di sisi hati aku tuh ada yang, Jek, kamu tuh nggak bener tahu kayak gitu. Tapi aku tuh selalu nolak kayak, apaan, gue bisa kok jadi orang baik dengan orang-orang yang gaul itu, gitu loh. Aku selalu ada kayak gitunya. Tapi alhamdulillahnya ya itu sama Allah tuh selalu dikasih sisi keraguan gitu. Dan Allah kayak nggak pernah berhenti ngasih keraguan itu sampai aku bener-bener apa istilahnya? Aku tuh menjawab keraguan Allah gitu. Dan oh iya bener ya, ternyata kalau Allah ngasih keraguan tuh harusnya disambut gitu. Apa tuh? Adakah momennya keraguan itu? Ya akhirnya kamu embrace itu? Ya akhirnya ya itu, kan gak punya temen ya. Gimana lagi? Ya udah akhirnya masuk BKI. BKI adalah isinya orang-orang yang gak punya teman nyari teman. Bener sih, bener banget. Bener banget ini. Aku tapi bersyukur banget loh orang-orang BKI itu, masya Allah loh. Aku merasa diterima banget di situ, ya Allah. BKI ya, ini disclaimer lagi ya, mungkin kalau teman-teman yang lupa, podcast sebelumnya itu banyak banget ngundang anak-anak BKI karena saya juga anak BKI. BKI itu rohisnya Vkom Unpad. Aku 2012, jauh sebenarnya sama JJ 2016. Jadi cukup jauh sebenarnya. Jadi nggak terlalu dekat lah sama JJ ya, cuma sekedar tahu aja. Oke, jadi kamu juga mengalami hal itu. Mencari teman di BKI lihatnya. Yang penting gue punya teman ada daripada gue sendirian banget gitu ya. Bener banget. Gitu, lama-lama kok asik juga nih. Dan hanya BKI yang mau menerima aku. Sedih banget ya. Masa sih emang kamu gak ikut UKM yang lain? Nggak nyoba? Aku tuh jarang ikut. Oh, aku ikut UKM deh, tau nggak? Aku ikut PSM dan KPM. 2 UKM terbesar di Unpad. KPM bukannya ada syarat tinggi gitu ya? Teteh please deh. Nggak ada. Cuman cuman protokoler kan KPM tuh? Yes, cuman ya itu pasti kalau untuk acara-acara tertentu ya pasti dipilih yang bagus juga dong. Secara fisik juga harus dipilih yang bagus. Makanya aku nggak jadi kan. Kamu KPM dan PSM tuh paduan suara. Itu kan 2 UKM terbesar ya dulu tuh. Iya. Yang dua-duanya berprestasi ya. Yes, iya. Malah aku tuh maruk banget ya orangnya. Teteh tahu maruk nggak sih? Tahu dong. Kayak apa aja tuh pengen ambis gitu ya. Parah. Iya. Gitu kamu. Jadi dua-duanya aku ini makanya nggak dapet tuh semuanya. Nggak maksimal dua-duanya. Nggak maksimal. Nggak sampai akhir berarti kamu. PSM tuh sampai akhir sih. KPM aku keluar sih, nggak kuat juga sih. Kenapa nggak kuat? Oh, senioritas kali. Oh, gak usah kita bicarain di sini ya. Hapus aja. Maaf ya, aku tidak bermaksud soal tinggi tadi. Karena aku mikir ke protokoler kan ya. Tapi semua orang tahu. Iya kan, protokoler bukannya untuk beberapa event tertentu emang itu penting kan? Penting banget. Itu penting kan ya kan, jadi meskipun cantik wajahnya. Wah, cantik banget. Kelebihannya di situ. Allah beri kekurangan yang lain, Allah beri porsi kelebihannya teman yang lain. JJ, oh kamu kan cantik banget. Kita cantik kan? Kita cantik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kemudian masuk BKI. Apa yang dirasakan di BKI? Ternyata Allah tunjukkan Masya Allah. orang-orang yang ini loh, lingkungan yang baik tuh kayak gini, Je. Bukan yang kayak yang kamu pengenin itu gitu. Oh iya. Benar-benar itu yang aku butuhin teh, dan itu tuh yang aku pengen itu kayak gitu sebenarnya. Luar biasa sih, aku selalu disambut kayak pulang malam dikit selalu ditanyain. Ya awalnya aku ngerasa sangat diperhatikan sekali ya. Lama-lama risih juga enggak? Lama-lama
habis. Enggak. Itu Enggak, tetap happy, tetap happy banget. happy. Ketika diperhatikan gitu tetap happy sih. Maksudnya kan jauh dari orang tua ya. Iya. Tapi ada kakak-kakak, ada teteh-teteh yang luar biasa memperhatikan gitu. Ternyata orangnya baik-baik banget, Masya Allah. Masya Allah, JJ. Aku DKI juga, jadi juga pintu gitu. banget itu. Pintu ya. Itu berarti karena ditarik-tarik sama teman soleha kamu itu ya? Nggak ditarik teh. Nggak ditarik. Jadi cuma ceritanya diperkenalkan. aku masuk aja ke itu, ke lingkaran pertemanan itu. Oh. Terus mereka kan ini ya, hafidhah kan. Oh, Masya Allah. Terus mereka sering sholat sunnah, sholat qobla, bada. Kalau mereka sholat, masa saya berhenti sampai nungguin teh? Malu ya? Kan tidak mungkin ya. Mereka lagi ngaji, masa saya main HP? Iya bener. Nah dari situ sebenarnya, jadi ngikut apa yang mereka kerjain tuh aku ikutan. Kalau mereka kajian juga aku ikutan. Soalnya sering kita kan banyak kan yang ilkom sebenarnya itu tuh orang-orang ilkom juga yang di BK itu yang aku dekat. Tapi ketika mereka ngobrol aku tuh suka nggak nyambung teh karena aku bukan BKI. Nah makanya semester 3 aku tuh masuk BKI dan ya banyak nyambungnya sih gitu. Masya Allah, JJ. Terima kasih orang BKI. Terima kasih teman BKI angkatannya JJ 2016. Nah dia Akila, Furo, aduh banyak deh. Oh, Furo and the gang. Semuanya itu. Berarti Furo yang dimaksud tadi. Diperjelas lagi. Barakallah Furo. Iya. Iya Furo. Tapi kita pernah mengkelirkan bareng juga. Ternyata definisi pertemanan kita tuh beda. Oh, kamu bertepuk sebelah tangan ya cintanya? Yes, betul sekali. Furo kan orangnya bisa berteman dengan siapapun ya teh. Iya. Dia tuh yang ke lingkungan mana itu bisa masuk gitu. Saya tidak bisa. Jadi Kak, dia merasa nggak sedekat itu sih perasaan gue sama lo gitu ya? Justru dia merasa dekat dengan siapapun teh. Dan dia bisa dekat dengan siapapun. Berarti semuanya setara, nggak ada yang spesial itu gitu ya? Iya. Ya mungkin kalau sekarang ada ya. Oh ada ya. Kamu? Enggak, orang lain lah. Kan pernah itu. Kita musuhan 1,5 tahun teh. Enggak ngomong aku sama dia. Iya, karena aku yang musuhin. Gara-gara itu tadi? Iya, gara-gara itu tadi. Gara-gara kamu merasa cinta. Pertemanan kamu bertepuk sebelah tangan. Yes. Terus pada kamu Masya Allah JJ, hati kamu luar biasa banget ya. Kamu pada akhirnya berani untuk melapangkan dada, melapangkan hati dengan join BKI supaya kembali ke circle kebaikan itu untuk ya entahlah emang karena pengen deket lagi sama Furo, tapi itu kamu berjalan ke kebaikan ya. Sebenarnya waktu di BKI itu juga masih musuhan sih teh. Oke. Masih musuhan itu kayak tahun berapa ya? Aku lupa sih sebenarnya, angkatan 3 atau ya. Itu kita masih sama-sama di BKI, cuman ya udah aku banyak diemin dia aja. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Tapi sekarang udah baik-baik aja kan? Sekarang baik-baik aja. Justru sekarang kalau misalnya aku berteman, aku udah tahu teh porsi aku tuh segimana biar suatu hari ketika orang ini ninggalin tuh aku nggak sakit-sakit hati amat gitu. Oke. Emang kamu kemarin tuh merasa ditinggalkan sama Furo? Bukan teh, tapi ada ini sih. Jadi aku tuh selalu menaruh. Bentar, Furo nanti klarifikasi ya di sini ya. Ini kan dari sisinya Cece, nanti sisinya Furo. Kayaknya dia udah lupa deh masalahnya. Lanjut. Aku tuh selalu menaruh kebahagiaan tuh di sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan gitu loh teh. Dulu aku tuh bacanya Filosofi Teras yang nyelesain masalah hidup aku. Tapi aku akan rekomendasikan buku yang lebih baik nih. Oke. Kalau di Filosofi Teras tuh kan ada dikotomi kendali ya. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Nah aku tuh menaruh kebahagiaan aku tuh di itu. Kayak misalnya tadi ya, aku tuh nggak kaya. Kalau misalnya aku nggak kaya, aku jadi sedih terus teh. Aku tuh nggak cakep gitu. Ketika aku naruh kebahagiaan di situ, aku tuh ngerasanya ya karena aku belum cakep. Jadi aku ngerasa kayak Allah tuh nggak adil gitu. Pun ketika aku musuhan sama orang ini, aku tuh menaruh kebahagiaan tuh di dia. Jadi ketika dia hilang, hidup aku tuh hancur teh. Hancur sehancur-hancurnya gitu. Nah dari situ, dari buku itu juga sih sebenarnya mempengaruhi hidup aku kayak, ya Jek, kamu nggak bisa tuh naruh kebahagiaan tuh di orang lain atau di benda lain gitu. Tapi ada buku yang lebih bagus, yaitu bukunya Yasmin Mujahid, Reclaim Your Heart. Kalau beliau tuh bilang jangan menaruh kebahagiaan pada sesuatu yang sifatnya sementara. Kayak manusia itu kan sifatnya sementara, harta sementara, kesehatan juga sementara gitu. Taruhlah kebahagiaan pada sesuatu yang kekal, yaitu Allah gitu. Ketika hati kan cuma ada satu slot ya teh ya. Kayak misalnya diisi dengan harta ya semua nggak bisa masuk gitu. Bahkan Allah pun nggak bisa masuk ke situ. Nah ketika hati diisi sama Allah, ya udah semuanya aman gitu. Gitu teh. Jadi karena aku menaruh kebahagiaan di sesuatu yang sementara itu sih. Ini yang aku paling suka juga sama kamu. Dan kenapa kita bilang proses belajarnya kamu mirip dengan Rifa adalah kamu ada proses berpikir. Yes. Iya nggak sih? Ada teman-teman yang ketika dia berhijrah,
karena dia menemukan, karena dia mendengar suara azan, atau dia merasakan nikmatnya berpuasa, atau dia merasakan nikmatnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi yang aku tahu nih, aku nggak terlalu kenal JJ sebenarnya, tapi yang aku tahu dari postingan-postingannya JJ, ada proses berpikir yang membuat JJ yakin, oh ini jalan kebenaran, yang aku yakin dan nyaman berada di sini. Ada proses kenapa, mengapa, dan pada akhirnya stay di sini. Iya nggak sih? Yes. Kayak gitu nggak sih? Iya, benar. Ngelihat pilihan-pilihan buku yang kamu baca, ngelihat video kamu tuh banyak di perpustakaan. Aku tahu lagi tuh di mana. Itu aku tahu di mana. Jadi itu yang membuat sangat menarik, ada proses berpikir. Yes. Kenapa akhirnya jadi untuk kenapa, mengapa, dan stay di sini. Bener nggak sih? Iya. Dan itu juga sih, karena aku tuh belajar semuanya sendiri teh. Kayak aku memahami sesuatu, oh ini tuh nggak bener, oh ini salah gitu. Jadi aku tuh selalu belajar melalui kesalahan. Nah ketika ada sesuatu hal baru yang kayaknya aku belum tahu deh ini salah atau benar, aku tuh biasanya nyobain dulu teh. Nah itu salahnya. Aku tuh harus nyobain dulu. Kalau salah, oh ya udah. Tapi pada akhirnya jadinya ketika aku mau balik ke situ lagi, aku udah tahu, oh ini salah, jangan diulangi lagi. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau gitu pertanyaan aku yang tadi itu apa kalau di JJ? Yang ngebuat pada akhirnya JJ, proses berpikir JJ yang membuat akhirnya JJ, oh aku nyaman nih di sini, aku nyaman berkerudung panjang, aku nyaman memakai kaos kaki, aku nyaman untuk terus seperti ini gitu. Nah sebenarnya tahap hijrah aku tuh 2 kali teh. Oh ada lagi. Jadi iya setelah lulus tuh aku balik lagi teh. Oh, okay. Balik lagi, aku nggak pakai rok, bahkan aku nggak pakai kaos kaki, aku nggak baca Quran setiap hari teh. Oke. Nah itu jadi titiknya sebenarnya waktu aku berkumpul sama teman-teman aku, ya aku berhijrah karena teman-teman aku juga kayak gitu. Oke. Nah ketika lulus, sebenarnya belum lulus kuliah sih waktu itu. Kalau skripsi kan kita udah jauh-jauh ya. Iya, benar. Aku tuh tahun 2019 udah kerja di Bandung kerjanya. Jadi aku Nangor Bandung, sedangkan yang lain di Nangor aja. Jadi kegiatan aku banyak kan di Bandung. Nah ketika itu kan aku jauh ya dari teman-teman aku yang soleha ini. Aku nggak bisa ternyata teh. Aku nggak bisa mempertahankan imanku sendirian. Jadi aku kembali jahiliyah. Kembali tersesat. Aku bisa sangat tenang nggak sholat loh teh. Separah itu. Okay. Ternyata jadi di situ aku mikir ya, lingkungan itu sepenting itu loh. Gitu. Tapi waktu aku curhat kayak gitu ya, boleh nyebut murabi gak sih? Boleh. Ke murabi aku tuh bilang gini, jangan pernah mengandalkan keimanan itu tuh di orang lain, termasuk di lingkungan kamu. Gitu. Aduh sakit juga ya. Nah aku kalau digituin aku makin tertantang deh. Terus aku bilang, aku bisa kok gitu, aku bisa kok beriman sendirian. Dan ternyata nggak bisa. Aku jahiliyah banget. Butuh support system ibu ini ya. Iya benar. Dan aku waktu itu kan aku masuk ke banyak organisasi ya, yang diajak take on, ke Baik Berisik, ke Ruku juga, ke Smart, aku masuk ke pengurusan. Itu kan lingkungan baik ya. Nah ketika digituin aku ngerasa kayak aku bisa kok beriman sendirian. Aku keluar dari semua itu teh, dari Baik Berisik. Makanya aku sekarang nggak di Baik Berisik lagi kan. Dari Baik Berisik aku keluar, dari Ruku aku keluar, dari Smart aku juga keluar, dari Pulse aku juga keluar. Yang Pulse yang take on itu baru-baru ini dong Neneng ya? Iya, tahap kedua hijrah aku tuh baru-baru banget sebenarnya teh. Masya Allah JJ. Tapi insya Allah tingkatnya tuh lebih deep lagi. Lebih deep, iya, karena aku berjuangnya sendiri teh. Kalau dulu kan karena teman aku doang ya. Keramaian ya. Iya, sekarang tuh aku bener-bener belajar keikhlasan. Kalau Imam Nawawi bilang kalau ikhlas itu kan mau saat kita sendiri maupun di depan orang lain kita akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi kualitas sholatnya harusnya sama, kualitas ngajinya mau pas sendiri atau di hadapan orang lain juga harusnya sama. Nah aku tuh lebih belajar itu sekarang teh. Dulu aku ngaji harus sama temen aku, biar kelihatan ya, masa mereka ngaji aku nggak ngaji. Iya benar. Iya kan. Masya Allah JJ. Kayak gitu. Jadi dulu waktu di lingkungan kerjaan aku berjuang sendiri sih teh. Di mana sih waktu di mention nggak ya yang di NGO itu? Sebelumnya ada lagi. Oh sebelum di NGO ada lagi. Nah itu masa-masa kamu menjauh ya? Iya, jauh banget. Waktu di NGO tuh sebenarnya juga masih jauh sih teh. Meskipun lingkungannya tuh sebenarnya lingkungan baik ya. Tapi lagi-lagi itu loh teh, aku tuh nggak ikhlas kayaknya dalam beribadah, kayak di depan teman-teman doang gitu. Nggak ngerasain nikmatnya ya? Sama sekali nggak. Kayaknya baru-baru banget deh aku ngerasain nikmatnya. Itu kayak rutinitas aja. Ya rutinitas aja, kayak ya udah 1 juz sehari aku jalanin gitu. Tapi nggak ngerasa yang, pernah sih ngerasa yang ya Allah aku tuh banyak banget dosanya. Itu cuman ketika aku lagi deket sama orang-orang yang soleha banget, kayak lagi deket sama Teh Imun, sama Teh Koon. Dulu kan yang satu organisasi itu ya. Aku tuh kalau lihat Teh Imun, lihat Teh Koon gitu ya, dari jauh dosa-dosa aku tuh langsung gak mau ketemu, dosa aku banyak
banyak gitu teh, ya Allah. Bahkan tahu nggak sih teh Imun itu selalu tahu kondisiku, padahal kita jarang banget ketemu kan. Kalau lagi salaman, Teh Imun tuh bisa langsung tahu kondisiku yang kayak JJ kamu langsung kayak gitu loh. Ya emang orang itu agak ajaib. Iya ya, Masya Allah. Iya. bisa tahu loh teh. Dari aku tuh pernah ya lagi kajian sama Teh Imun. Itu ada di 100 orangan lebih deh kayaknya. Terus ada aku di situ. Aku tuh diginiin sama Teh Imun, JJ sini gitu katanya. Kalau misalnya kita nggak bisa nerima apa yang disampaikan sama pembicara, itu bukan berarti salah pembicaranya. Bisa jadi karena hatimu yang nggak siap aja gitu. Itu posisi aku lagi kayak gitu teh. Astagfirullahaladzim, kok bisa tahu nih dari 100 orang lebih, kok bisa tahu kondisi aku lagi kayak gitu. Itu habis acara aku langsung digituin, dan aku beneran nggak bisa nerima apa yang ustazah itu sampaikan waktu itu di masjid. Teh Imun tuh selalu, nah ketika aku dekat sama Teh Imun dan Teh Koon, itu aku selalu ngerasa ini beneran JJ yang sebenarnya gitu. Tapi kan waktu itu aku keluar semuanya. Nah itu aku ngerasa jauh banget sama keluar dari smart, baik berisik, ruku, baik berisik, pals, itu semuanya aku keluar. Kenapa sih Neng? Gak nyaman kah atau? Karena aku ngerasa itu teh, kayak aku pengen fokus kerja dan aku bisa kok beriman sendirian gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Kayak ternyata diri sendiri pun dikendalikan juga nggak bisa gitu loh teh. Harus lewat, maksudnya harus berdoa sama Allah juga. Kalau mau konsisten juga harus minta tolong sama Allah gitu. Apa yang membuat kamu yakin tidak bisa? Nggak bisa nih, gue harus balik lagi gitu. Karena waktu itu beneran terjadi yang aku sampai bisa nggak baca Quran setiap hari teh. Itu kan parah banget ya. Gitu. Tapi akhirnya ya, nah itu Allah itu selalu tunjukkan sisi keraguan di aku ketika aku melakukan hal yang nggak benar, tapi nggak pernah aku sambutkan, gitu. Nah ketika Masya Allahnya ya, Allah tuh selalu kasih itu gitu loh teh, meskipun aku nggak pernah menyambutnya. Jadi suatu hari karena aku ada masalah lagi, ternyata kerja tuh nggak sesimpel ini ya. Kalau imannya nggak ada tuh ya rasanya kosong-kosong aja gitu. Meskipun gajinya gede juga, ternyata sekosong ini juga ya gitu. Akhirnya aku menyambut apa yang Allah taruh di hati aku itu, si keraguan-keraguan itu. Aku mulai baca Quran lagi, memaksa. Jadi aku tuh sistemnya tuh selalu memaksa teh kalau belajar tuh. Aku maksa baca Quran, pintunya semua aku tutup sampai orang nggak mau dengar. Apakah JJ bisa baca Quran tanpa dilihat orang? Apakah JJ bisa khusyuk sholat tanpa dilihat orang gitu? Dan ternyata bisa, tapi harus dipaksa gitu. Dan di situ harus konsisten setiap hari gitu. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal baik cuman karena orang lain doang gitu. Masya Allah JJ. Terus sekarang sudah kembali lagi. Berarti kamu nggak putus ngajinya dong ya? Tapi kamu kembali ke masa-masa jahiliyah yang kamu bilang tadi. Tapi kamu nggak putus ngajinya ya? Enggak sih. Ngajinya tetap lanjut, tetap. Kalau misalkan lagi ngaji banyak pekanan, kegiatan pun, ngaji ini nggak pernah putus itu sama sekali enggak. Bagus. Apa sih Nabila? Aku pun juga pasti pernah lah merasa iya ya teh. Iyalah, kamu tanya aja sama Konit dan teman-teman seangkatan aku yang lain. Aku juga termasuk yang kabur-kaburan, pergi datang dan kembali gitu-gitu lah. Tapi emang selalu berusaha ngaji pekanan itu. Aduh, semoga Allah jaga semua guru-guru kita ya. Ya amin. Yang sayang sama kita, ngejar-ngejar kita ya, itu ya Allah, Masya Allah, terima kasih ya teh. Ngaji pekanan itu aku tidak pernah mau melepaskannya apapun yang terjadi. Sebenci apapun aku tidak akan pernah mau melepaskan itu. Gak akan pernah. Aku tahu aku akan pulang dan kembali kemana ketika aku sudah jauh sekali tersesat berjalan. Bener banget. Dan aku tahu orang-orang ini apapun yang terjadi, sejauh dan sesat apapun aku akan nerima aku kembali. Betul. Ya nggak sih? Iya bener. Thank you guys. Kalau misal pun kayak pengen ninggalin gitu pasti ngerasa berdosa banget sih. Dosa banget kayak. Bolos mah ya sering dulu. Tapi nggak mau, aku tetap anaknya Teteh, aku tetap adiknya Teteh, nggak mau tahu titik. Masya Allah, thank you guys. JJ, Masya Allah. Kemudian kembali lagi, lulus tahun berapa? Oke. I'm sorry, lulus. Nggak apa-apa juga. Kemudian lulus itu, setelah lulus tuh masih di masa-masa kembali ke dunia jahiliyah itu kan? Iya masih. Berarti. Tapi karena lulusnya itu kan aku di kantor yang terakhir ya. Oh, kantor yang NGO? Bukan, yang sekarang. Oh, yang sekarang? Aku tuh lulus justru di kantor yang sekarang teh, karena yang di NGO tuh nggak pernah dapet waktu untuk ngerjain skripsinya. Oh ya, itu emang udah keenakan kerja. Tapi emang nggak boleh juga sih, susah teh izinnya. Oh emang susah? Susah banget. Oh emang, terus kenapa kamu kerja nak? Butuh duit. Yes. Jadi
Iya sih emang butuh duit ya. Alhamdulillah ya kamu lulus juga ya. Alhamdulillah. Congratulations JJ. Alhamdulillah. Terus gimana ceritanya sekarang bisa menjadi seorang konten kreator yang viral itu gimana ceritanya Bunda? Apa yang terjadi? Apa kamu coba-coba aja post atau emang kamu niat emang ini pengen jadi jalan dakwahnya gue, emang pengen ini jadi jalan gue menebar kebaikan tuh atau gimana? Apa ya? Oh ini kayaknya awalnya tuh dari aku tuh kan dari kecil nggak baca buku ya teh. Tapi aku selalu kayak mengharuskan diri aku untuk baca buku gitu. Nah aku tuh sulit banget memahami apa yang aku baca. Jadi aku harus sharing apa yang aku baca biar aku bisa lebih paham apa yang aku baca teh. Nah makanya aku bikin konten gitu. Terus setelah apa yang dirasakan setelah menjadi konten? Aku teh soleh pisan gitu. Sebenarnya dari dulu atau justru berat? Oh sebenarnya jalannya kenapa followersnya bisa segitu? Itu kan aku ikut challenge yang 30 hari bercerita itu. Iya. Tapi itu pun juga dari 2019 sebenarnya. Dan pasti setiap 30 hari bercerita tuh pasti ada satu konten yang istilahnya kayak engagementnya tinggi banget gitu. Nah karena yang dulu kan gak konsisten. Nah baru tahun ini nih yang konsisten terus dan ternyata banyak konten yang engagementnya bagus gitu. Makanya bisa segitu. Kenapa kamu ikut itu? Karena 30 hari bercerita. Dan bisa cerita apapun, tapi kamu mostly ya ceritanya tentang kebaikan. Yes. Iya dong. Ikut itu kenapa ya? Nggak tahu sih, aku selalu karena aku tahu bagaimana cara aku bertumbuh teh. Jadi cara aku bertumbuh tuh ya dengan memaksa diri. Ketika ikut challenge kan banyak tuh temennya. Nah aku sebenarnya orangnya kompetitif banget juga sih. Iya ketika orang lain gak berhasil, nah gue berhasil. Kayak gitu. Jadi sometimes kegagalan orang lain tuh jadi semangat buat aku. Astagfirullah. Nggak boleh ya? Ini nggak boleh. Nggak boleh ya Allah. Ya nggak apa-apa sih kalau buat diri sendiri aja. Selama kamu tidak menjatuhkan orang lain ya. Selama kegagalan orang lain itu bukan kamu yang bikin. Iya. Oke. Kamu kegagalan itu menginspirasi kamu untuk menjadi lebih baik. Iya, kayak untuk menjadi tidak gagal. Dia, gitu. Iya, aku nggak mau kayak dia. Aku berhasil. Aku bisa kok. Kamu bisa ya? Gak boleh kayak gitu. Astagfirullah. Oke, jadi dari challenge 30 hari bercerita hingga sekarang akhirnya keterusan dong. Ya, keterusan. Senang jadinya ngerjainnya. Cuma seneng gak seneng sih. Kayak jatuhnya aku tuh selalu bilang ya, Terifa kan juga hampir mirip kan. Maksudnya kita followersnya hampir mirip gitu. Oke, ya aku gak bisa yang ngepost apa-apa ya. Sekarang kayak aku sebenarnya kan banyak banget negatifnya. Enggak. Iya, tapi gak tahu aja. Di kantor tuh sampai fotografer aku itu fotografer brand aku itu. Dia tuh kan tahu aku di Instagram gimana. Terus kalau di kantor kan kita lama ya. Lama terus wah, ini orang-orang kalau lihat JJ aslinya kayak gini terus di Instagram kayak gini gimana? Enggak ada kayak gitu. Enggak dong, kan enggak gitu. Aku yakin siapapun itu ketika dia mengutarakan kebaikan itu untuk dirinya sendiri lebih besar porsinya. Bener, ya dong, kita mengingatkan orang untuk sholat, kita lebih wajib lagi berjuta kali untuk sholat karena untuk mengingatin orang sholat. Iya, betul. Ya. Jadi betul sekali itu. Berdakwah, mengutarakan kebaikan, ngajak orang ke kebaikan, bukan karena kita udah soleh 100%, bukan karena kita sudah punya kafling di surga, tapi karena kita mau menuju itu, kita pengen bareng-bareng. Betul banget. Ya nggak sih? Aku tahu JJ mah she's a kind girl, she's a nice ya Allah, girl. Amin ya Allah. Terus ngelihat sosial medianya hari ini, I'm so proud of you even though I barely know you. Meskipun aku gak tahu kenal JJ, tapi aku juga bangga sama JJ. Setiap ngelihat reels, rekomendasinya ada JJ, JJ, masya Allah JJ. You are everywhere, girl. You are everywhere. And do you like it? Suka nggak kamu dengan attention segitunya gitu? Suka nggak suka sih. Kalau misalnya ada komentar yang nggak menyetujui apa yang aku bilang, itu juga sakit hati juga sih. Neng. Tapi jarang sih sebenarnya. Biasanya aku langsung hapus aja. aku nggak suka perkelahian kayak gitu teh. Nggak suka melihat. Ada yang memicu perkelahian. Postingan kamu. Sebenarnya aku tuh gampang terpicu juga. Aku nggak suka kayak gitu. Kamu ladenin? Aku dulu pernah aku ladenin juga. Tapi sekarang udah nggak lagi. Aku hapus aja deh gitu. Capek ya? Hapus. Iya. Itu biasa cuma 1 dari sekian banyak komentar positif. Sebenarnya iya teh.
Tapi kok kena juga ya aku ya. Aku biasa kalau udah kayak gitu tuh, aku ya kan juga ditemani ya. Mending aku gak usah baca. Kalau aku mending gak usah baca. Tapi emang ada masa-masa kita penasaran banget. Tapi aku berusaha banget untuk tidak baca. Aku yakin sih ketika memang itu kritikan yang emang baik, akan sampai padaku apapun yang terjadi. Tapi jika memang itu tidak baik, aku akan berusaha seminimal mungkin untuk mencari tahu. Nggak perlu tahu lah, udah insya Allah gue percaya sama gatekeeper gue, ya tata-tata di atas gue siapapun termasuk Konit gitu yang akan bisa nap lo kurangnya di sini, nap lo perbaiki di sini, nap lo harus ngelakuin ini. Aku yakin sama dan percaya sama mereka. Aku nggak, pokoknya itu yang aku yakinin. Jadi kalau ada di luar sana ya udah sok, insya Allah kalau kamu merasa kamu kenal denganku, kamu pasti punya nomor teleponku. Itu kata Christian Bale, bukan kata gue. Jadi kalau lo punya masalah sama gue, silakan hubungi gue. Kalau lo nggak punya nomor telepon gue, berarti lo nggak segitu dekatnya sama gue sampai lo bisa punya masalah sama gue gitu. Itu kata Christian Bale, aduh so asik banget deh. Jadi gitu, aku lebih mending untuk tidak membaca. Aku yakin dan percaya teman-temanku, teteh-tetehku tahu Nabila kurangnya di mana. Aku akan menerima saran dan nasihat dari mereka. Pun aku tetap menerima kritik dan saran dari teman-teman di luar sana ya. Insya Allah akan sampai. Aku yakin jika itu memang baik, insya Allah aku yakin akan sampai. JJ, you are so awesome. And then what? Amin. What after this? Kamu kan udah soleha banget. Ya Allah. Terus belajar. Terus belajar kan. Seperti aku bilang guys, JJ ini aku nggak terlalu kenal sama JJ. Tapi aku kurang lebihnya tahu kenapa aku bisa bangga sama JJ itu karena kurang lebihnya aku pernah lah ngeliat JJ dulu di kampus, JJ seperti apa. Dan satu hal satu hal yang aku paling ingat sama kamu adalah tidak kenalnya aku dengan kamu, tapi aku selalu tahu karya-karya kamu. Oh my god, postingan di BKI mana, ini karya siapa JJ, ini desainnya siapa, ini desainnya JJ, ini siapa yang ngerjain JJ, Masya Allah JJ. Aku mau mention yang membuat aku bisa bisa berkarya ini tuh karena Terbangin sebenarnya. Terbangin kan ngajarin banyak hal ya. Kayak permediaan tuh semuanya Terbangin. Aku bisa desain, bisa edit video. Itu Terbangin gitu. Makanya waktu aku keluar tuh dari semuanya itu ya, aku ngerasa bersalah banget karena itu kan punya guru-guru aku semua ya. Terus aku pergunakan skill yang mereka kasih untuk aku kerja. Tapi enggak mau aku bantuin itu mereka. Terbangin itu teman-teman bisa cek sendiri ya, @terbangin. Terbangin. Instagram. Itu adalah komunitas atau sekolah media sih, sekolah media dari ya teman-teman Unpad juga. Ahwat Unpad. Yang isinya ngajarin tentang desain, permediaan, desain, copywriting, editing video gitu-gitu. Konten creator lah ya. Sejenis konten creator. Dan itu kayaknya baru mulai di ketika JJ maba. Aku angkatan pertama kan? Kamu angkatan pertama. Aku nangis loh waktu keterima itu. Kenapa? Karena itu kan datang di masa-masa aku nggak diterima oleh siapapun kan. Dan itu tuh aku diterima di Terbangin, aku nangis, aku teriak. Saking happy-nya gitu. Mana orang-orangnya kan Masya Allah, Teh Koon, Teh Dian, Teh Riri itu luar biasa loh. Rifa. Iya, terus Teh Rifa waktu itu sama-sama peserta deh kalau nggak salah. Iya, sama-sama peserta. Baru Teh Rifa jadi pengurus di tahun keduanya. Terus diajarin sama Kak Tolha, Kak Al, Bang Gilang, Daya Ganggu, Kak Solah Ayub yang sekarang mereka juga jadi udah podcast di sini. Iya, oh my god, itu Masya Allah, aku sangat bersyukur sih ya, masuk ke situ. Habis itu aku tiba-tiba dikasih proposal Baik Berisik sama Teh Koon. Bayangin, Teh Koon kan udah jadi influencer ya. Aku ngerasa tidak diterima oleh siapapun, tiba-tiba Teh Koon ngirim proposal Baik Berisik. Itu Baik Berisik pertama juga. Aku bantuin Teh Koon jadi desainernya. JJ, kamu mau nggak bantuin ini? Bayangin Teh di chat influencer, dia punya nomor WA aku. Itu kan, Teh Koon ngechat aku gitu kan. Maksudnya di-mention orang yang kayak gitu, aku ngerasa ya Allah, ada juga yang nerima aku gitu. Dipanggil nama loh, JJ gitu. Wah, itu luar biasa sih. Aku juga nangis juga tuh waktu itu. Jadi Terbangin, Baik Berisik, Teh Koon tuh kalau misalnya revisi desain aku bisa lama banget. Oh ya, jahat nggak dia? Lumayan. Oh iya. Bukan jahat sih sebenarnya, karena kayaknya orangnya agak perfeksionis juga iya kan? Iya. Kalau desain aku jelek ya dia akan ngerevisi sampai kapanpun sesuai dengan bagus yang menurut Teh Koon gitu. Oh iya. Iya, tapi untungnya aku tuh selalu nerima kritik atau apapun yang Teh Koon kasih gitu. Meskipun capek ya, dulu badan aku tuh sering capek karena 24 jam tuh hampir kalau setiap
bangun tidur aku selalu pegang laptop teh karena ngedesain terus. Nah di situ aku belajar banyak sih kayak oh ternyata bagus juga ya. Aku bandingin desainku yang pertama yang aku serahin ke Teh Koon sama hasil akhirnya kayak oh Teh Koon bener sih. Oh, ada progresnya ya berarti ya. Banget sih Teh Koon sangat membantu aku. Wah terima kasih Koon. Terima kasih, Teh Koon. Berarti Koon juga termasuk yang membentuk di karya membentuk desain kamu ya, pembelajaran desain kamu ya. Tapi kalau ada yang jelek ya bukan salah Teh Koon sih. Itu salah aku aja. Kenapa kamu tertarik sama desain kalau gitu? Dulu aku ngeliat orang desain tuh keren banget ya. Kayak, tapi pas zaman kuliah banget. Dong ya berarti tertariknya. Sebenarnya dari SMA, cuma SMA tuh aku nggak ada laptop teh. Aku pakai laptop OSIS ngedesainnya. Aku tertarik dengan karya-karya seni kayak gitu tuh. Aku tertarik banget. Kok bisa jago sih Ji? Aku juga tertarik, aku nggak jago Ji. Enggak, aku nggak jago sebenarnya sih. Enggak, kamu jago Ji. Nggak, please stop. Nggak jago. Stop. Aku tuh cuman kalau ada orang butuh aku mau aja. Kalau ada duitnya lebih mau lagi. Iya. Cuma aku sekarang ngerasa berdosa sih kalau ada teteh-teteh dulu yang ngajarin skill itu ke aku, terus aku minta bayaran tuh agak dosa. Oh iya. Jadi bantuin temani lah ya terus ya. Iya, amin. Bantuin dia nggak ada di depan. Kasian dia sendirian. Bagusan karena dia soalnya. Malu aku. Dia jarang loh dapet revisi dari Konit. Tuh kan. Kayak nggak pernah lagi. Kalau sekarang jarang sih. Nggak pernah. Nggak pernah jarang banget. Dia emang jago banget sih. Kalau sekarang jarang deh. Dulu jarang seringnya ya. pas awal-awal. Teh Koon tuh kan kalau dulu kalau ngomong tuh agak menyakitkan juga ya. Emang iya. Nggak tahu aja kalian. Ini gimana? Jelek sih. Jelek sih. Tapi aku kan orangnya nggak polos ya. Jelek sih. Konit, oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sakit lagi. Jelek sih. Oke. Tapi aku belajar bisa menerima kata-kata se-eksplisit itu dari Teh Koon loh. Aku bisa nerima tuh semua kata-kata yang kayak lu mau ngatain desain gue jelek, gue terima. Udah pernah kena yang lebih pahit ya? Pahit banget. Jelek sih. Dia kamu pernah gak digituin sama Konit? Enggak kan? Enggak pernah. Tapi kan dulu Teh Koon itu selalu dikasih saran gitu sama Teh Riri sama Teh Dian kan. Iya. Ya mungkin dari Iya. Dia udah lebih soft lah. Apalagi setelah melahirkan, jiwa keibuannya lebih tumbuh. Dulu nggak ada. Emang dulu sangat kan belak-belakan banget ya kesannya ya. Iya kan Teh belak. Emang itulah Konit. Soalnya aku ngerasa kayak gitu. Makanya kan dia tuh sering banget viral terus penuh kontroversi, penuh komentar-komentar jahat. Hey guys, percayalah Konit tidak peduli sama komentar kalian. Dia tidak peduli. Kalian mau ngomong apa? Kalian mau bilang apa hal-hal buruk tentang Konit? Dia nggak peduli. Dia setahan banting itu. Iya bener. Dia kan setahan banting. Makanya gampang bilang jelek sih kan kamu. Awal-awal ya, wah kok jelek ya. Ya udah Teh, jadi apa yang perlu diperbaiki? Kurang naik dikit aku kirim lagi. Kurang gede dikit. Oke. Masya Allah. Apa ya, dapat banyak pelajaran sih dari itu. Alhamdulillah, Konit barakallah Konit. Hari ini banyak disebut. Masya Allah. Oke, berarti kamu diterbangin baik berisik, smart. Hari ini di mana? Wow. Di Adelia. Tapi nggak pakai kerudung ya kan ini? Enggak. Hari ini alhamdulillah masih ini sih. Ya bantuin temani. Bantuin Teh Koon juga sekarang. Iya, itu juga kesadaran juga sih kayak masa Teh Koon minta tolong enggak dibantuin. Iya, astagfirullah JJ. Di ruko juga masih. Masih ya JJ. Ruko Rumah Quran Jatinangor. Emang JJ ini penuh dengan organisasi-organisasi kebaikan. Sekarang sebenarnya lebih ke aku yang butuh sih Teh. Iya enggak sih? Kalau kayak gitu tuh kita yang butuh lingkungannya gitu. Bener. Kita yang butuh dakwah ya nggak sih? Kalau lagi nggak ada aktivitas dakwah sama sekali tuh rasanya emang hambar aja, hambar banget sih. Sekarang lagi kayak ayo J bisa lah kamu. Nanti juga Allah yang baikin ya nggak sih? Iya kan? Kalau OJJ mau dikemanain sekarang? Nggak tahu ya.
Sebenarnya akan terus konsisten karena aku tuh punya komunitas buku juga. Yang Oh, itu komunitas buku kamu yang sering ngumpul itu? Iya, sebenarnya itu dari tahun 2021 juga sih. Oke. Cuman pernah vakum yang aku nggak mau ikut apa-apa. Itu juga salah satunya komunitas buku itu aku berhentiin juga. Oke. Nah, aku pengen bantu orang-orang juga dan aku juga pengen konsisten baca juga kan. Jadi aku punya teman-teman banyak tuh sekarang. Gitu. Terus kalau OJJ-nya mau dibawa kemana? Sebenarnya aku juga punya banyak mimpi sih Teh. Kayak salah satunya ya pasti buat dakwah. Salah satunya yang selain itu ya pasti buat diri aku sendiri. Ya pasti buat diri sendiri gak sih Teh kayak gitu. Dan aku pengen bisnis juga sih sebenarnya. Oh, amin ya Allah. Udah lumayan kamu tuh bisa lah minta endorsement. Udah sudah itu. Udah mantep banget. Berapa Berapa harganya? Barter value aja kok. Masya Allah. Oh, pengen bisnis juga Pengen bisnis. Pengen bisnis apa if I may? Apa ya? Kalau yang kepikiran sekarang sih fashion juga, tapi nggak tahu juga sih ya. We never know. Semoga ya barakallah. Iya. Semoga. Pengennya nggak sendiri sih. Oh, sama. Ntar aja lah kalau ada suami. Sama ayang. Males mikirinnya. Amin insyaallah. Titiplah proposal. Udah disebar ya? Enggak. Udah. OJJ mah banyak yang datengin udah semenjak OJJ Ya viral. enggak. Ya Allah enggak. Justru orang kayaknya sadar deh. Sadar apa? Tidak seatraktif itu ya ternyata juga. Enggak gitu. She's really nice. She's a nice girl. I swear. She's really nice. She's one of the salah satu adik tingkat yang sangat bersinar. Wih, Masya Allah. Yang pokoknya seperti yang aku bilang tadi, aku gak terlalu kenal JJ, tapi karyanya aku tahu ini JJ. Siapa yang bikin ini JJ? Yang mana sih JJ ini? Ternyata orangnya sangat luar biasa, keren barakallah. Dan seorang pembelajar sejati. Masya Allah JJ mungkin ada terakhir buat teman-teman di luar sana yang pengen berhijrah, yang pengen kayak JJ. Ada mungkin dua patah kata dari teteh viral. Waduh. Paling sebenarnya sama juga sih Teh. Kayak jangan menggantungkan apapun pada sesuatu yang sifatnya sementara. Karena nanti pasti dapatnya cuma kecewa doang sih. Dan hati cuma punya satu slot buat Allah doang. Kalau misalnya diisi dengan hal lain ya berarti Allah nggak bisa masuk ke situ gitu sih. Kalau misalnya hati udah ada Allah, pasti hidupnya tenang banget. Bisa setenang itu, bisa seikhlas itu untuk melepaskan orang gitu ya. Meskipun sedih itu pasti ada kan ya. Kan Rasul juga sedih banget ya. Ada tahun kesedihan juga. Tapi pasti habis itu tenang juga gitu. Karena kita tahu bahwa apapun yang dihadapkan pada kita itu tuh pasti baik buat kita. Meskipun kita tuh ngerasa kenapa ya kayak keburukan doang. Pasti ada hikmahnya tahu di situ. Gitu. Amin. Barakallah JJ sayang. Terima kasih. Thank you for being you. Terima kasih untuk OJJ-nya. Itu sangat menenangkan hati. Ya Allah. Terus begitu ya. Barakallah. Terima kasih JJ. Terima kasih teman-teman. Insyaallah ketemu lagi di Inspirasi Hijrah Story selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.